Lenggang mengorak, menarik hati serentak. Hey hey, siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Hey hey, siapa dia? Payung fantasi arah kemana? Hai, hari ini kita lagi ada di teras Cikapundung di Bandung untuk hari pertama syuting film Sweet 20. Hey hey, siapa dia? Penonton kita udah terlihat nggak sabar ya. Penonton kita di sebelah sana. Coba bisa lihat. Ini tanpa dibayar. Sukses Sweet 20. Kita berdoa agar hari pertama ini lancar. Berdoa dimulai. Pelipur hati. Selesai. Hey hey, cantiknya. Boleh ku pandang wajahmu secantik bintang. Bolehkah disayang? Aku berperan sebagai Fatmawati, gadis umur 20 tahun yang jiwanya itu sebenarnya umurnya 70 tahun. Yang tadinya tua, tiba-tiba kembali muda lagi, tapi gaya dan pikirannya tuh sangat-sangat tua dan jadul banget. Payung fantasi melambai di sinar pagi. Hey hey, cantiknya. Saya merasa bersyukur sekali dan berterima kasih sekali mendapat peran Fatmawati. Seorang perempuan yang tadinya punya cita-cita, itu dia pengen jadi penyanyi, tapi kemudian cita-citanya itu sudah dia ikhlaskan untuk tidak dia penuhi. Saat dia menantunya dan cucu-cucunya tidak begitu menerima dia, teringatlah dia kembali pada impiannya dulu. Dan ini dimunculkan dalam bentuk real, dalam bentuk nyata. 1, 2, senyum. Ini payung masih nempel. Oh, masih nempel. Oh iya, sorry. Udah, itu selfie-nya. Bye-bye. 1, 2, 3, action! Mempunyai asa yang beda, mengejar angan di depan mata. Angkat kakimu dengan langkah yang pasti, walau semua hanya ilusi. Di sini karakternya adalah cucu yang paling baik ya. Dari orang tua sendiri itu nggak pernah setuju kalau cita-cita anaknya itu terkabul gitu. Juna tuh pengen banget bisa jadi anak band yang sukses. Luna itu cucu dari Ibu Fatmawati, anak dari Aditya dan juga Salma. Punya seorang adik cowok yang kontras banget sama Luna. Gue bisa dibilang sih sebagai seorang kakak justru nggak mau kalau dia lahir. Karena bener-bener rese banget. Jailnya juga minta ampun, cari perhatian banget sama orang tua. Bener-bener nggak suka aja gimana sih dia cucu kesayangan, sedangkan aku tuh yang kadang nggak dapat duit jajan dari nenek, dia selalu dapat duit jajan. Dia tuh pinter banget ngambil hati neneknya. Sedangkan aku tuh yang apa adanya tapi nggak disukain gitu loh. Banyak banget yang dikit-dikit selalu dibandingkan. Karakternya sendiri di sini namanya Aditya ya. Dia tuh seorang anak tunggal, punya istri yang diperani oleh Cut Mini dan dia masih tinggal sama ibunya. Dan ibunya cukup dominan termasuk dengan mantunya. Fatmawati itu adalah perempuan yang dari dulunya mandiri dan punya anak satu yang dia besarkan sendiri. Jadi dia pembawaan dia pengen ngatur tuh tetap terbawa. Jadi apa yang diperlakukan oleh Salma semuanya salah. Padahal Salma sudah mengikuti semua aturan yang diberikan. Ya, ibarat masak aja semua pakai resep ibunya, semuanya pakai cara ibunya, tapi tetap aja salah. Sampai akhirnya Salma juga kesel sendiri, dia udah nggak mau ngeliat muka mertuanya, nggak mau ngeliat muka ibunya. Mau belain istrinya, apa orang tuanya nih, anak-anaknya nuntut, dong ini gimana nih, kayak gini gitu. Akhirnya tercetus dari ke panti jompo, tapi si Aditya pun sendiri galau gitu, nggak bisa menentukan, gue ngikutin yang ini, pengikutin yang ini. Hati di dalam rasa bergoncang, jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayan pandang.
Gua berperan sebagai Gio, pemain drum. Nama band kita itu Anjas. Udah lu gak usah dengerin Juna. Juna mah asal ngomong. Suara lu bagus kok. Apaan sih? Dari awal tuh gue kayak nggak bisa nemuin vokalis yang emang bener-bener bikin hati gue kesentuh gitu. Karena vokalis gue yang pertama itu mabuk mulu, jadi kayak nggak pernah konsen gitu buat latihan band. Masa gue latihan dia muntah-muntah, kan udah nggak bener kan kayak gitu kan. Gue ketemu sama seorang Tatiana ini, selain cantik dia juga pinter banget nyanyi. Akhirnya gue memohon-mohon sama dia supaya masuk ke band gue gitu, band The Anjas ini. Kita nggak tahu Tatiana itu sukanya seperti apa. Jadi kita mainin lagu metal aja di depan dia. Ternyata dia malah sakit kuping gitu karena lagunya keras-keras sampai dia yang ngarahin. Baru masuk dia jadi vokalis, kita langsung diubah genrenya dari heavy metal menjadi kalem jazz. Bukan jazz, retro jazz ya. Aku sih ngelihatnya itu sebagai proses pencarian mereka juga gitu. Mungkin mereka iseng nyoba-nyoba suatu hal yang menurut mereka itu keren. Setelah mereka bertemu dengan Fatma, diberikan referensi baru sama Fatma, itu yang akhirnya membuat karir musik mereka itu akhirnya bisa mulai. SPTV. Saya berperan sebagai Alan, produser musik di Station TV. Dia sangat workaholic, sangat perfeksionis, sangat idealis. Di awal film dia sedang terlibat satu pencarian bintang. Semua yang ikut audisi tuh yang benar-benar sudah menampilkan yang sama gitu loh. Act-nya yang begitu-begitu aja gitu. Nah dia pengen mencari something new. Station TV biasanya kan sangat mementingkan rating, sangat mementingkan konten yang sangat komersil. Itu sih yang dia cari. Akhirnya dia ketemu sama Fatma ini. Pertama tertarik dengan bakat dari Fatma ini. Menurut Alan, itu sangat beda dengan anak-anak muda zaman sekarang. Cara dia bernyanyi, cara dia menceritakan lirik lagu itu ke penontonnya. Membuat hati ini mesra, mari kita bernyanyi bersama, wujudkan suasana menjadi. Saya berperan sebagai Hagai. Hagai itu assistant producer, dan dia di film ini jatuh cinta sama bosnya, si Alan. Suatu hari, Alan ketemu sama Fatmawati. Nah, di situ dia selalu ketemuan dan fokus dia ke Fatmawati aja. Jadi Hagai jadi cemburu banget dan super jealous gitu. Soalnya sebelum ada Fatmawati yang selalu mendampingin Alan, Hagai. Jadi di mana-mana ada Alan pasti ada Hagai. Berapi sinarnya, tiba-tiba redup langit gelap. Hati ya gimana ya, namanya kembali muda, ketemu sama sosok laki-laki yang mapan, yang menurut dia ganteng, yang juga baik, yang sopan sama dia. Ya mungkin rasanya tuh kayak dia diberikan kesempatan kedua aja gitu loh untuk bisa jatuh cinta lagi sama seorang laki-laki. Kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga. Ini adalah scene dimana Hamzah sama Fatmawati itu seperti udah lama gak ketemu, akhirnya ketemu lagi. Saya memainkan tokoh yang luar biasa, beda banget sama saya. Karena dia pencinta yang luar biasa. Dia mencintai seorang perempuan dari mudanya, gagal mencintai, tapi dia tidak pernah menghentikan cintanya. Hamzah merasa dirinya lebih muda dari kemarin, berdandan lebih muda dari kemarin, menjemput sang pacar. Fatmawati sama Hemsky tuh soulmate sih. Mereka adalah sahabat dari zaman dulu yang nggak pernah terpisah gitu. Dan menurut aku yang namanya soulmate itu tuh nggak mesti selalu bersamaan.
Bunga ini, anaknya Hamzah, yang boleh dibilang overprotective, posesif sama bapaknya. Jadi semua orang yang mendekati ayahnya atau yang dekat dengan ayahnya itu semua dicurigai dan jadi musuhnya Bunga. Setiap si Fatmawati datang, pasang tampangnya. Ngapain kesini? Judes banget. Tuh kan pasti bapak nih luka parah gara-gara si nenek tua Fatmawati itu deh. Konflik bukan berarti selesai di situ, malah lebih berkepanjangan lagi karena ternyata Tatiana alias si Mieke Wijaya ini ngekos lah di rumahnya Bunga dan Hamzah. Action! Ada apa sih malam-malam ribut banget? Bapak! Karakter Rahayu ini memang ya dalam film ini boleh dikatakan sedikit lebay itu yang dan saya belum pernah memerankan peran seperti ini, tapi buat saya ini menarik sekali. Ketika saya harus berantem, betul-betul berantem fisik untuk rebutan Slamet Raharjo. Itu benar-benar lucu. Kebalik Bu, kebalik pakai tangan ini. Konflik yang ada di sini bahwa si Rahayu ini ada perhatian dengan Hamzah. Dalam film ini dia tidak memanggil Hamzah tapi memanggil Hanski. Slamet harusnya ya walaupun yang ngerebutin nenek-nenek tapi dia harusnya bangga juga dong. Siapa takut? Kalah tadi gue ya. Mereka nyampe, kakek tua itu Hamzah langsung jalan aja. Selayang pandang, hati di dalam, rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang. Ini lagu Selayang Pandang. Starvision bersama CJ Entertainment mempersembahkan Sweet 20, sebuah film remake atau adaptasi dari film box office Korea berjudul Miss Granny. Berbagai versi dari berbagai negara telah dibuat, di antaranya China, Jepang, Vietnam, Thailand, dan tentunya versi Indonesia berjudul Sweet 20 ini menjadi lebih unik, lebih menarik karena skenarionya ditulis oleh Upi sehingga dirasakan lebih membumi dan mempunyai banyak perbedaan yang membuat kita berasa apabila Anda pernah suka dengan film Miss Granny berbagai versi negara lainnya, Anda pasti akan jatuh cinta dengan Sweet 20. Ketika ini harus diadaptasi ke film Indonesia, kira-kira apa ya yang akan kita angkat di sini gitu. Nah, salah satunya adalah tema Lebaran ini gitu. Jadi openingnya tuh dibuka dengan Lebaran. Selayang pandang, burunglah yang terbang melayang. First, I'd like to introduce my friend from CJ. This is Yoon Min. Hello Indonesia, I'm Min Yoon from CJ Entertainment. I'm a producer of this film as well, and I'm very happy to get on board. Well, the original Miss Granny was, of course, a Korean film. It drew over 8 million admissions in Korea alone and in theaters. And then there was Chinese version, 20 once again, and then there was Vietnamese version, and there's a Thai version and Japanese version. So we're very excited to actually make an Indonesian version for, this growing industry. This is an amazing moment for Indonesian cinema as well. This is the first time that an Indonesian production house has done a co-production with CJ Entertainment. So I'm very satisfied overall with the Me too. product. So Me too, yeah. I think it's releasing in a very interesting and very happy time. And well, it's a national holiday, so Right. Lebaran. But I think this is the best film watched with the family. Ngomong lihat beginian belum pukul. Hari bocor.
Saya dipanggil dan ditawarkan untuk menyutradarai cerita Sweet 20 ini. Bahwa ini adalah adaptasi dari film Korea. Mereka sih nggak terlalu ikut campur secara konsep detailnya dari produser Korea gitu. Karena mereka memang menuntut justru mengindonesiakan, karena core-nya tuh udah sama. Basic ceritanya tuh kecenderungannya sama. Justru pas detail itu dia mempertanyakan bahwa apakah ini cukup Indonesia atau tidak. Mungkin yang membedakannya kita memasuki unsur-unsur lokal di film ini gitu. Karena ketika saya melihat film yang versi Korea, kemudian dibikin dengan versi Cina, itu mereka semua kuat dengan unsur-unsur lokalnya. Jadi sebenarnya tuh kita hanya memakai format yang sudah ada, paling hanya disesuaikan dengan kebiasaan di sini, kebudayaan di sini, kebiasaan orang Indonesia seperti apa, itu aja sih sebenarnya. Untuk masalah warna, mereka membebaskan kepada saya dan tim dan Pak Parwes untuk mengolah itu sendiri. Diskusinya antara saya, Ochai, dan Pak Parwes adalah bagaimana supaya cerita yang aslinya berasal dari Korea itu, kontennya itu bisa juga diterima dan bisa relate sama masyarakat di Indonesia. Ini adalah salah satu adegan di mana Fatmawati akan berjoget dan kebetulan lagunya itu dangdut. Hal yang menyenangkan dari Tatiana itu dia membuka diri. Apa yang kita brief ke dia tuh dia menerima dengan suka hati. Terlihat banget Tatiana sangat menikmati memerankan karakter Fatmawati. Saya pernah lihat beberapa filmnya Tatiana yang sebelumnya gitu. Saya pikir di film ini nih tantangan yang baru dan cukup besar buat Tatiana, dan menurut saya sih Tatiana cukup lulus untuk memerankan karakter ini. Karena tadinya saya berpikir bahwa Tatiana tuh karakternya cenderung lebih kalem, pendiam. Ternyata dia bisa juga memainkan karakter yang nyablak gila seperti ini. Dinda, bidadari dari surga. Kalau untuk gaya jalannya memang itu adalah gaya jalan yang udah disepakati dari kita sebelum mulai syuting sama Bu Nini juga gitu. Karena kita pengen menciptakan suatu karakter yang memang ada khasnya lah, cara dia berbicara, mungkin intonasinya, inner monolognya itu tuh juga kita samain. Ini adalah sebuah film adaptasi yang cross cultural atau lintas budaya, aslinya dari Korea, kemudian dicobakan di beberapa negara dan terakhir di Indonesia ini. Miss Granny ini kan sangat box office di mana-mana. Dan Star Vision ingin kerja sama dengan CJ Entertainment yang langsung punya rights Miss Granny ini, gue langsung I would love to be in that movie. Miss Granny Korea punya sih juara, lucunya tuh kocak abis, saya tahu banget. Dan saya ngefans banget sama si nenek itu dengan rambut yang keriting-keritingnya itu udah kocak banget. Dan akhirnya Indonesia juga mengeluarkan Sweet 20 yang tidak kalah lucu dan tidak kalah meriahnya. Tapi yang paling unik dari sini adalah lagu-lagu yang kita pakai itu adalah lagu-lagu dari zaman dulu gitu kan, karena berhubungan dengan ceritanya. Hey hey, siapa dia? Siapa dia? Buat gue, Tatiana berhasil meleburkan dirinya dengan Tante Nini. Gestur-gesturnya, cara jalan, dia berhasil memberikan benang yang sama gitu, garis yang sama. Dan buat gue itu sesuatu hal yang luar biasa. Dia berhasil dalam memerankan perannya. Ini tantangan sekali loh sebenarnya, nggak semua orang bisa memerankan pastinya, dan Tatiana bisa memainkan itu dengan baik. Kerja keras banget sih untuk bisa menjadi seorang Fatmawati. Dia benar-benar harus nyontoh banget Ibu Nini seperti apa gitu loh. Tatiana 2 thumbs up karena menurut aku dia sukses memerankan Fatmawati muda di film Sweet 20. Untuk ngomel-ngomelnya kayak nenek-nenek gitu dapat banget. Dia kan orangnya pendiam ya, jadi nggak nyangka dia ternyata bisa yang lucu-lucu gitu, jadi good job. Dia berhasil menampilkan Fatmawati muda, itu bukan Tatiana itu. Nah itu dia acting. Kalau orang yang bisa memberikan segala sesuatu dengan total, bahwa dia nanti akan mendapatkan sesuatu yang besar. Saya senang sekali dengan sikap
kerjanya Tatiana. Dia itu berusaha sekali mendapatkan karakter dasar saya sebagai Fatmawati karena dia akan menjadi Fatmawati muda. Sangat serius, ngeliatin saya terus, dia ngikutin cara gaya saya ngomong. Untuk karakter yang udah aku bangun bersama Bu Nini, udah cukup oke sih gitu pada saat nonton. Dan menurut aku yang paling penting adalah bahwa aku benar-benar keluar dari karakter aku dalam kehidupan nyata banget. Aku berharapnya tuh orang-orang jangan membandingkan sama yang Korea. Meskipun ini adalah film adaptasi, masing-masing film ini nih menurut aku tetap berdiri sendiri. Ceritanya memang sama, tapi di-package dengan suatu hal yang sedikit berbeda dari film yang Korea. Untuk aku yang udah nonton filmnya sih aku cukup puas. Suatu kebanggaan juga bisa gabung di film ini karena mereka semua mainnya nggak setengah-setengah gitu loh, kayak explore banget. Kayaknya kalau aku nggak reading dulu bareng sama mereka kayaknya bakal lebih kagok. Dalam sebuah proyek film sih tantangan tuh pasti ada gitu, tapi gue nggak melihat itu sebagai satu beban buat gue gitu, karena banyak ngobrol juga sama senior saya di film ini tuh, yang penting kita mainnya tuh relax gitu, natural aja gitu. Chemistry itu aku rasa nggak dibangun di depan kamera, tapi justru apa yang kita lakukan di belakang kamera gitu, dari kita ngobrol, dari kita semakin mengenal satu sama lain, inget-inget momen pada saat syuting tuh selalu bikin kangen. Aku merasa seperti keluarga sama mereka. Syuting di panggung itu agak lumayan panas, rambut jadi lepek, yang rambutnya dinaikin ala-ala 80s gitu. To be honest, itu bukan style aku sama sekali, apalagi the way I dressed up, tapi ya memang benar-benar into karakter banget. Biasanya aku nyanyi di panggung dengan ya well my style, tapi di sini aku harus ngebawain dengan style Luna gitu di film C20. Actually pretty fun. Ini mencari mimpi yang nyata, seribu warna di dalam panah. Setiap hari syuting senang gitu, apalagi saya dari dulu punya cita-cita pengen main band di depan ratusan orang, kesampaian ya kan, walaupun syuting, walaupun acting. Gua sama Kevin udah kenal duluan, tapi gue baru kenal sama Ardit. Bagaimana buat bisa merasakan pertemanan yang lama walaupun bertemunya baru. Jadi kita chattingan, kita selalu bercanda. Bisa dibilang nih kita bertiga ini punya talenta masing-masing yang berbeda gitu ya. Gue belum pernah masuk dunia aja Ardit, gue belum pernah masuk dunia si Tommy Lim. Gue tetap kayak nggak main sendiri gitu di sini. Gue tetap minta masukan dari mereka supaya band ini tuh terlihat jadi unik gitu. Air mata haru membasuh muka, luka lama. Seru-seru aja gitu, apalagi Juna kerjanya nggak bisa serius kan, ketawa mulu gitu. Sementara Luna dengan gayanya sendiri di lokasi juga, walaupun kita udah pernah ketemu di tempat reading, ya begitu masuk set ya semuanya oke. Kita berbaur dengan sangat cepat gitu, maksudnya beradaptasi dengan sangat cepat. Masing-masing aktor di sini tuh sangat membuka diri gitu. Even kita baru kenal, bahkan gue merasakan energi yang luar biasa pada saat kita ngumpul bareng dan syuting bareng. Adegannya seru, ada sedikit kendala ya karena kita memang syutingnya di jalan raya, di mana rame pastinya, banyak yang ngeblok mobil, ngeblok motor, orang-orang marah, ya begitulah kira-kira. Di dalam syuting itu saya tidak punya kesulitan bergaya anak muda, pakai kacamata hitam, pakai jaket kulit, tuh keren banget. Emang itu yang diminta oleh cerita. Karena saya suka karakternya, saya juga sangat menikmati nama Hanski. Layang-layang, selayang pandang. Suamiku udah pakai tempel semua. Kita di sini main sebagai teman-teman dari si Fatmawati. Kalau perlu ya akrobat. Antara pemain dan kru itu sama aja, kita bercanda, nggak ada ketegangan tuh nggak ada. Saya rasa penonton akan senang sekali menonton. Nah ini kan ada komedi, jadi pasti oke. Sebagai ganti layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoyang. Keren gak nih film? Woi, pasti keren kalau ada lu nya, ada gue pasti keren sih. Kalian lihat studio foto nggak? Dia halu, katanya di situ ada studio foto. Studio foto. Emang dulu di situnya ada studio foto.
kamera. Maaf. Di sini ini kita ngelihat sosok wanita yang cakep banget. Nah, 15 tahun hidup dia nggak pernah lihat cewek-cewek cantik ya. Dan Fatmawati datang itu cantiknya. Ini kan sebuah film yang kolaborasi yang cukup menarik dari beberapa era aktor ya. Dari Om Slamet, Nina, dan Widya masuk ke eranya gue. Ada lagi Cut Mini, ditambah lagi masuk ke Tatiana, Morgan. Menurut gue sih nggak ada sebuah halangan berarti ya. Karena kita saling membaur gitu, saling support satu sama lain. Mau bergaul, mau ngomong sama yang muda-muda. Nggak memberikan sebuah batas bahwa gue paling tahu dan lo baru nggak ada. Dalam pengertian kita saling mencintai, kita saling memberi. Mereka aktor-aktor junior atau yang muda yang sangat punya passion yang besar dan selalu berusaha ngasih yang terbaik. Jadi kolaborasinya menarik menurut gue. Action! Dan jangan bimbang, ini lagu selayak pandang. Kamera! 4, 5, take 1. Action! Secara panggung untuk konser dan segala macam, saya memang pengennya yang gede, feel-nya lebih besar, dia nyanyi di appreciate sama banyak orang. Sebenarnya awalnya juga agak deg-degan disuruh nyanyi, dan lagunya itu juga lagu-lagu lama ya. Karena sering dengar lagunya juga lama-lama lumayan nyangkut di kepala aku hafal. Selama latihan ini nih aku latihan bersama Coach Indra Aziz, which is like I think one of the best vocal coaches out there yang sangat-sangat baik. Gokil! It was so fun. Serem, gak mau naik lagi. Aku pandang wajahmu secantik bintang, bolehkah disayang? Sweet 20 mempersembahkan juga banyak sekali lagu, ada lagu daur ulang, ada lagu baru, dan tentunya kekuatan lagu-lagu ini juga akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Tetapi drama yang diberikan akan menjadikan Anda terbawa dalam tangis, tapi juga komedi yang juga disuguhkan akan membuat Anda terpingkal dalam tawa. Cerita ini memang luar biasa karena impian orang dimaterialkan, diwujudkan jadi kenyataan karena pada dasarnya pengalaman memberikan sebuah kekayaan batin bagi kita. Kayaknya akan banyak nostalgia gitu nonton film ini karena akan ada banyak sekali lagu-lagu dari zaman dulu yang dimainkan di dalam film ini sebagai soundtracknya. Film Sweet 20 ini pantas banget ditonton karena selain ini remake dari Miss Granny di Korea yang sangat meledak. Film keluarga yang bisa membawa semua keluarganya datang ke studio untuk menonton Sweet 20. Dan seru punya, kocak punya, dan ada dramanya. Filmnya tuh emang menyenangkan sekali, ringan gitu ya. Komedi, romantis. Apabila Anda menikmatinya, tebarkan pada lingkungan Anda. Nontonlah Sweet 20. Ada komedi, ada drama, dan cukup menyenangkan untuk ditonton. Film ini tuh memang isinya tentang keluarga banget. Drama, komedi, senang, susah, sedih. Pokoknya mengingatkan kita pada keluarga yang kita miliki lah. Dramanya drama ringan, nggak ada yang berat sama sekali. Bisa diterima di semua kalangan pastinya ya, mulai dari anak kecil sampai opa oma pun. Even kalian juga bisa ajak adik-adik kalian gitu untuk datang ke bioskop pas hari lebaran nonton Sweet 20. Momen lebaran itu adalah momen untuk kita silaturahmi, tapi juga sekaligus kita merayakan kemenangan kita setelah 1 bulan puasa. Jadi cara yang paling seru itu ya adalah kita nonton sesuatu yang fun, yang bisa bikin kita ketawa-ketawa. Jadi bersiaplah untuk tangis dan tawa pada saat lebaran dengan film liburan lebaran untuk keluarga Sweet 20. Abis makan ketupat udah, silaturahmi udah, maaf-maafan udah. Nah saatnya bareng keluarga pergi ke bioskop ya. Di hari lebaran ini ajak keluarga, ajak teman, ajak tetangga untuk nonton film keluarga Sweet 20 atau Miss Granny Indonesia. Jangan lupa saksikan film Sweet 20. Film Sweet 20. Saksikan film Sweet 20. Saksikan Sweet 20. Film Sweet 20. Sweet 20. Sweet 20 25 Juni. Mulai tanggal 25 Juni. Tanggal 25 Juni 2017. Berliburlah bersama Sweet 20. Hanya di bioskop kesayangan Anda.